Halo semuanya, sawadee krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J yang sepertinya semakin panas. Pada saat aku lihat berita perdebatan antara kedua tim kuasa hukum, pertama adalah dari pihak Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, ada pengacara Patra M. Zen, kemudian berdebat dengan Mansur Febrian, tim kuasa hukum Brigadir J. Ada beberapa hal yang menarik akan kita bahas di sini. Salah satu poinnya adalah pertama, bahwa menurut Patra M. Zen, ada 3 hal yang dinilai adalah fitnah untuk kliennya yang saat ini sedang menjadi perdebatan di media massa ataupun juga di sosial media. Tentang statement yang dikatakan bahwa Brigadir J disiksa dari Magelang ke Jakarta. Kemudian pada saat aku cek ini tentang statement ini, ya sepertinya ini adalah mengarah ke tim kuasa hukum Brigadir J. Tetapi kuasa hukum Brigadir J juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada tuduhan ataupun fitnah tersebut, tapi adalah berdasarkan dugaan kata-katanya dan juga berdasarkan kumpulan bukti-bukti yang telah disiapkan dari tim kuasa hukum Brigadir J. Misalnya adalah dengan waktu perjalanan yang dinilainya terlalu cepat, sekitar 5 jam saja dari Jalan Magelang menuju ke Jakarta Selatan, sangat mepet sekali dengan waktu kematian, di mana dikatakan dari kepolisian penembakan terjadi jam 5 sore dengan rangkaian-rangkaian yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Itulah yang membuat dari tim kuasa hukum Brigadir J bertanya, apakah ada penyiksaan yang terjadi di titik-titik tertentu dari Jalan Magelang menuju ke Jakarta Selatan tersebut. Dan kalau keterangan dari Komnas HAM yang kita ketahui mengenai cerita CCTV yang mereka lihat, ada nampak Brigadir J sehat walafiat beberapa menit sebelum terjadinya penembakan tersebut. Itu artinya sudah bisa dipatahkan secara langsung. Tetapi sampai sekarang kita hanya mendapatkan keterangan saja, belum mendapatkan capture atau lihat CCTV-nya secara langsung, dan apakah itu benar CCTV-nya adalah di hari kejadian ataukah di hari yang lainnya. Itu juga yang sedang menjadi pertanyaan. Di bagian kedua, Patra M. Zen juga menyebutkan ada satu hal yang sangat fitnah untuk kliennya, yakni adalah mengenai isu perselingkuhan. Bagian ini juga adalah hasil asumsi dari masyarakat dengan berbagai hal, misalnya dengan waktu yang mepet, bagaimana mungkin orang yang memiliki jabatan lebih rendah secara ekonomi dan juga jabatan melakukan hal seperti itu. Ini juga ditunjang dengan beberapa pakar di bidang forensik, misalnya adalah Reza Indragiri. Aku masih ingat sekali beliau pernah mengatakan di sejumlah wawancaranya, tudingan pelecehan Brigadir J itu tidaklah wajar. Lazimnya berada di tempat yang tertutup, dikuasai pelaku, tidak ada saksi, tidak ada CCTV, dan tidak ada akses korban untuk melarikan diri. Ini sangat bertolak belakang dengan kasus Brigadir J. Kenapa aku juga menginkludkan statement dari psikolog forensik ini? Karena dari pengacara Patra M. Zen ini juga mengatakan bahwa kasus ini juga harus ditangani dengan psikolog forensik yang bisa menjadi alat bukti. Katanya seperti itu. Alat buktinya adalah karena psikolog forensik sangat penting untuk alat bukti. Ketika ada laporan pelecehan seksual, kita itu harusnya sudah sepakat harus berpaling ke korban terlebih dulu karena beban mental yang luar biasa. Dihakimi keluarga yang nggak percaya, masyarakat yang nggak percaya, atau orang-orang yang nggak percaya, itu betul sekali. Karena bagi aku juga, kalian cek di YouTubeku juga beberapa kali aku membahas tentang isu pelecehan seksual, kita akan sangat mendukung sekali ya korban-korban yang sudah berani melaporkan diri. Tetapi kan dari sini diberikan contoh, misal dari Patra M. Zen. Contohnya, nggak mungkinlah perempuan dilecehkan di tempat nggak mungkinlah perempuan yang dilecehkan di tempat sepi, terus semua barang bukti, alat buktinya bisa didapatkan dengan mudah. Makanya di sini dibutuhkan forensik psikolog yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Karena memang untuk menentukan satu orang tersangka atau sesuatu hal menjadi fakta, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Nah, ini adalah contoh yang menurut aku tidak linier dengan kondisi kasus dari Brigadir J ini. Karena menurut psikolog forensik juga dengan statement yang dikatakan Reza Indragiri, misalnya adalah lazimnya berada di tempat yang tertutup. Kita coba tik dulu, tertutup atau tidak?
Ya bisa aja di dalam rumah bisa masuk, dikuasai pelaku. Menurut aku juga dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Komnas HAM, ada beberapa ajudan juga di sana lainnya, itu bukanlah lokasi yang dikuasai pelaku, apalagi juga di kawasan rumah jenderal, banyak juga anggota kepolisian di sana. Bagi aku ini bukanlah kawasan yang dikuasai pelaku. Tidak ada saksi, ini juga tidak masuk tiksnya karena ada banyak orang juga di lokasi kejadian tersebut yang merupakan rumah dinas dari Kadif Propam Polri. Tidak ada CCTV. Ini juga tik kalau memang benar keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan yang mengatakan di lokasi TKP CCTV-nya rusak. Dan berikutnya tidak ada akses korban melarikan diri. Ini menurut aku yang sangat besar sekali peluangnya adalah tidak masuk ke sini karena jarak antara rumah Kadif Propam yang asli dengan rumah dinas hanya sekitar 500 meter. Nah ini juga kalau kita ngomongin data antara scientific atau ilmiah, ya kita bandingkan juga dengan data-data ilmiah, kita kutipan-kutipannya seperti itu. Itu adalah, aku setuju juga dengan Patra M. Zain harus menggunakan forensik psikolog yang sepertinya belum dilakukan pemeriksaan karena ya seperti keterangan beliau juga dikatakan bahwa pada saat beliau berjumpa Ibu Putri itu terakhir di hari Jumat katanya malam 9 Juli 2022 dan juga ada 2 psikolog di sana. Dan memang kliennya masih butuh pendampingan dan juga konseling. Oke, kita hargai proses itu karena setiap orang punya healingnya masing-masing. Terus ada juga Mansur Febrian memberikan beberapa keterangan. Yang pertama adalah kami tidak pernah sebar narasi tentang penyiksaan di jalan. Kami sebut dugaan karena berdasar bukti yang kami himpun. Seperti aku jelaskan tadi, yang bilang dugaan ada penyiksaan itu beberapa kali adalah dari Komnas HAM. Dan kami luruskan penyiksaan itu bukan berarti terjadi sepanjang jalan, tetapi adalah dugaannya di titik-titik jalan tertentu karena dengan bukti-bukti yang sangat yang sudah dikumpulkan adalah dengan waktu yang begitu sangat singkat. Nah, dari awal sifatnya lidik, kami dari awal hanya sampaikan fakta. Nah, pada saat ngomong fakta, ini juga dibantah nih sama Patra M. Zain. Fakta itu adalah, menurut fakta itu di pasal 184 KUHP, ketika sudah diuji persidangan, tapi kalau cuma katanya itu bukan fakta. Juga fakta itu kalau sudah dibuktikan dengan 2 alat bukti yang berkesesuaian, itu juga fakta. Aku setuju banget ya untuk bagian itu adalah, karena ini kan ngomongnya soal hukum ya, jadi jangan terbawa emosi pada saat kita berbicara hukum, karena kalau kita emosional, itu akan dimanfaatkan oleh lawan. Ini kayak pengacara begitulah ya. Saya paling tahu tentang keterangan dari para ajudan, kata Patra M. Zain. Tapi saya nggak mau bilang karena itu belum fakta. Ini nadanya juga sangat tinggi dan emosional. Ketika ditanyakan mengenai komentar-komentar dari ajudan-ajudannya, dia sudah berarti mewawancarai para ajudan yang bersama Ibu Sambo di hari itu, tetapi dia tidak meng-quote ke media massa karena menurut dia itu adalah butuh proses untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam, termasuk fakta ataukah opini. Well, itu adalah bagian-bagian kita serahkan kepada pengacara karena sedang menjadi perdebatan, tetapi yang menjadi concern kita saat ini adalah tentang beberapa hal yang sifatnya adalah kronologi deh. Ini bagian poin yang harus diklarifikasi sebenarnya. Pengacara juga sudah bertanya dengan sejumlah orang-orang yang menangani kasus ini di media massa. Komunikasi terakhir itu dikatakan bahwa jam 10.58 di hari kejadian dengan Brigadir J, dan dikatakan bahwa jangan hubungi lagi sekitar 7 jam karena sedang mengantarkan Ibu Putri dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan. Kalau jam 10.58, jam 11 ya anggap aja, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 sore harusnya sudah sampai di TKP. Tetapi kan sampainya kita ketahui dari keterangan Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM, itu sampainya 15.40 di rumah kediaman Kadif Propam Polri. Kalau 15.40 dari jam 11 ya 12, 1, 2, 3, yang nggak nyampe 5 jam teman-teman. Nah, kita tahu juga ada patwal dan sebagainya. Nah, ini juga harus dijelaskan. Sebelum kita ngomongin hal-hal yang fakta dengan fakta yang menurut hukum ya, ataupun juga data ilmiah, kronologi dulu deh.
Bagian kronologi ini adalah hal-hal yang simple, bisa dijelaskan ke masyarakat agar tidak terjadi spekulasi yang macam-macam. Kalaupun hanya pelanggaran misalnya pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran dugaannya nggak melakukan tes PCR, Pak Sambo dan sebagainya, itu kan sudah hal-hal minor lah, nggak terlalu dipedulikan. Karena intinya adalah kita mengawal kasus ini adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di saat itu. Terus kalau aku lihat dari sini ya teman-teman, aku seperti sudah melihat bahwa tim kuasa hukum dari istri Irjen Verdi Sambo ini sudah mulai menyerang nih satu sama lainnya. Kemarin masih ingat dengan tuduhan yang disampaikan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati juga bahwa memang ada kejadian yang janggal terjadi ke Brigadir J beberapa hari sebelum terjadinya aksi penembakan atau saling tembak tersebut. Itu adalah misalnya dikatakan Brigadir J itu memakai parfum dari Ibu Putri Chandrawati dan juga dikatakan pernah menodongkan pistol ke foto dari Pak Irjen Verdi Sambo. Nah, kalau itu memang fakta beneran terjadi, karena kan hanya dari satu pihak ya, tidak ada alat bukti yang lain. Karena dari Patra M. Zain juga mengatakan yang namanya fakta itu adalah sudah diuji di persidangan atau sudah ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat baru dikatakan fakta. Nah, dari keterangan itu pun juga kalau secara hukum itu belum fakta karena tidak ada alat buktinya. Maksudnya ya alat buktinya ada sih, keterangan saksi, karena alat bukti itu pertama keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk dan juga surat. Kalau keterangan dari kuasa hukum dari Putri Chandrawati tentang isu itu tersebut ya, yang Brigadir J memakai parfum atau menodongkan pistol ke foto Irjen Verdi Sambo, kalau ada dua alat bukti yang kuat mengarah ke sana, itu juga bisa dijadikan sebagai fakta. Jadi ini adalah bagian-bagian yang aku lihat untuk kita masyarakat awam, ini adalah bahasa-bahasa hukum yang kita perlu interpretasikan. Tapi kita tidak akan terjebak dalam perdebatan antara kedua pengacara karena memang itu adalah tugas mereka masing-masing untuk membela kliennya. Yang kita tanyakan adalah mengenai kronologi di awal. Itu adalah ya boleh dibilang adalah fakta juga termasuk, karena kalau seandainya nih ya, kalau dibilang Ibu Verdi tiba 15.40, apa faktanya Anjas? Bisa dikatakan ini adalah fakta yang ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat. Ya pertama adalah dari keterangan saksi. Saksinya sudah ngomong, itu satu. Yang kedua adalah bukti dari CCTV. Itu dua. Itu sudah bisa kita kategorikan sebagai fakta. Nah ini juga belum ada kan, hanya ada keterangan dari Komnas HAM saja, tapi belum ada bukti dari CCTV-nya. Ini juga belum bisa dikatakan fakta. Kalau kita ngomongnya secara hukum, data-datanya. So, ini semakin complicated dan semakin panas, dan kita harus ikuti terus kasus ini, karena atas azas praduga tak bersalah, ya ada dua belah pihak lah yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Karena keduanya kan memang kedua belah pihak laporannya sudah diterima oleh kepolisian dan sedang dalam tahapan proses penyidikan. Itu aja yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kebun Club semuanya. Bye-bye.